Sekalipun Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita, syariatnya harus meminta. Kalau tidak, sekalipun Allah tahu, kalau tidak meminta, tidak diberi. Makanya itu idza da'an, apabila aku kabulkan, idza da'an, apabila ia berdoa. Nah, jadi syariatnya harus berdoa, gitu ya. Nah, cara berdoa itu diajari oleh Allah, yaitu dari tadarruan, tadallulan wa khusyu'an. Penuh dengan ketundukan, kerendahan hati dan khusyuk berdoa itu. Malam ini kita kembali hadir bersama di Masjid Al-Asr yang mubarak ini dalam rangka beribadah, melaksanakan salat berjamaah maghrib maupun isya, insyaallah, dan kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian tafsir Al-Quran rutin setiap malam Senin. Kita berharap langkah kita, kehadiran kita, salat berjamaah kita, zikir kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Allah mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, kali ini kita membahas tentang tata cara berdoa. Ini dua ayat, yaitu ayat 55, ayat 56 surat Al-A'raf. Kemudian yang kedua, tata cara berzikir, yaitu ayat 205, 206. Jadi halaman 1 dan 2 itu tata cara berdoa. Halaman 3 dan 4 tata cara berzikir. Jadi 4 ayat nanti kita bahas. Pertama, tata cara berdoa. Jadi SOP berdoa itu ya sudah ada dalam Al-Quran. Tidak perlu kita mencari-cari atau membuat-buat. Begitu juga berzikir. Nah, nanti kita cara berdoa dulu. Ini karena ada kaitannya. Doa itu bagian dari zikir. Doa dan zikir itu sama-sama ibadah. Jadi Nabi mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Coba bayangkan kalau kita tidak punya sumsum. Maka salat itu doa. Semua ibadah mahdha seperti salat, puasa, haji mengandung doa. Salat itu justru menurut bahasa adalah ad-doa. Makanya begitu Allahu Akbar, doa apa yang kita baca? Iftitah. Ditutup dengan doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, itu doa. Ya. Maka pentingnya doa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tadi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru' dengan merendah diri atau berendah diri, maksudnya merendahkan diri. Ya Allah, tidak boleh kita berdoa sambil menyanyi, berjoget-joget, nah, dilarang menurut ayat ini. Wa khufyatan, nah, dan suara yang lembut, khufyah, suara yang lirih. Tidak boleh betul, Allah, gitu ya.
Kita ya Allah, Rabbighfirli wal walidain. Suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka atau tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya termasuk dalam berdoa. Ayat kedua, kita baca dulu ayatnya baru kita lihat tafsirnya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini sesudah Allah memperbaikinya, menatanya dengan baik. Nah, ini ayat lingkungan hidup ini. Nah, kemudian menyinggung doa lagi nih. Wad'uhu, dan berdoalah kalian kepada Allah khaufan. Nah, itu ya. Kalau tadi penuh dengan kerendahan hati, suara yang lirih, ini khauf, yaitu berdoa itu ya penuh dengan takut, rasa takut. Wa tama'an, dan penuh harapan. Ya. Penuh harapan akan tama itu bahasa sudah di Indonesia kan tama, kamu terlalu tamak, padahal bahasa Arabnya toma. Ya. Toma itu ya sangat berkeinginan untuk diterima doanya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dari orang yang berbuat baik. Nah, coba kita lihat tafsirnya ini. Jadi dalam berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya bahwa dialah Allah yang benar. Dialah Tuhan yang patut dan pantas diibadahi. Dialah yang menciptakan. Dialah yang memerintah. Dialah yang mendistribusi kemuliaan, jabatan, harta, rezeki, segala sesuatu Allah yang mengaturnya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya tersebut untuk berdoa kepadanya. Jadi kita dianjurkan berdoa. Gitu ya? Dalam ayat lain Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya pasti doa kalian aku akan ijabah, akan aku kabulkan. Ya. Nah, dalam ayat lain Allah menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, maka katakan aku itu dekat, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, mengijabah doa orang yang meminta kepada aku apabila dia meminta. Jadi harus kita minta. Sekalipun Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita, syariatnya harus meminta. Kalau tidak, sekalipun Allah tahu, kalau tidak meminta, tidak diberi. Makanya itu idza da'an, apabila aku kabulkan, idza da'an, apabila ia berdoa. Nah, jadi syariatnya harus berdoa, gitu ya. Nah, cara berdoa itu diajari oleh Allah, yaitu dari tadarruan, tadzallulan wa khusyu'an. Penuh dengan ketundukan, kerendahan hati dan khusyuk berdoa itu. Maka kita tidak boleh berdoa sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Harus ya Allah. Nah, gitu ya. Ya, minta. Tidak boleh kita berdoa menyanyi seperti orang Nasrani. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini saudara kita ini banyak masjid-masjid itu di musala-musala di kampung-kampung doa itu nyanyikan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan dinyanyikan. Ya. Apalagi ya Rabbi bil Mustafa, menyanyikan gitu. Coba bayangkan saya umpama ke rumah Pak siapa ini? Haris. Haris atau Haris? Haris, Pak Haris. Ini belum apa ya? Ya tahu orangnya tapi tidak tahu namanya gitu. Pak Haris. Saya ke rumahnya Pak Haris. Rumahnya Pak Haris dari sini jauh nggak? Oh ke sana. Terus saya pergi ke rumahnya Pak Haris sampai di depan pintu. Terus saya joget-joget. Pak Aris, Pak Aris, ya Pak Aris. Saya ini mau minta tolong. Kira-kira apa asumsi Pak Aris sama saya? Ini Ustaz Domiri sudah edan, dengan begitu ya. Nah, ya bayangkan orang meminta kepada Allah nyanyi-nyanyi, gitu ya. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Kira-kira gimana tuh? Ini orang serius enggak ini? Maka kita berdoa itu menurut ini tata doa itu seharusnya serius, penuh dengan harapan, gitu ya, penuh dengan ketundukan, kehusyuan, dan suaranya sirran, jahran. Jadi di antara lirih dan keras. Jadi jangan terlalu keras suaranya, teriak-teriak. Ya suatu saat sahabat bersama Nabi pulang dari perang Tabuk. Dalam perang Tabuk ini 30.000 orang sahabat Nabi melawan 100.000 orang tentara Romawi. Tabuk itu sekarang ini di Syria. Di Syria, Lebanon, Palestina itu dulu dikuasai Romawi, Bizantium. Pulang menang Pak. Nah terus di tengah jalan itu karena euforia kemenangan itu mereka berdoa Allahu Akbar, teriak-teriak Allahu Akbar, sadaqa wa'da wa nasara abda. Rasulullah marah. Kata beliau, sesungguhnya Tuhan yang kalian minta itu tidak tuli dan tidak jauh. Ya. Jadi jangan kalian bertakbir, berdoa, berzikir, teriak-teriak seperti itu. Ya. Nah itu, ini tata cara ya. Maka dilarang berlebih-lebihan itu, lebay itu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang lebay. Ya. Gitu ya. Jadi wa nahahum 'anil i'tida' fi du'a. Jadi Allah melarang mereka melampaui batas dalam berdoa. Ya. Dengan memberitahu bahwa Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Wal i'tida fi du'ai ayyud'a ghairallah ta'ala atau yud'a ma'ahu ghairuhu. Jadi i'tida di sini yang paling penting adalah meminta atau berdoa kepada selain Allah atau meminta kepada Allah bersamaan minta kepada Allah, minta juga kepada makhluk. Nah, ini tidak benar. Gitu ya. Pergi ke kuburan, minta doa di sana. Ya dicampur aduk itu. Ya. Minta doa tapi tawassulnya kepada orang yang sudah mati. Umpama Syekh Abdul Qadir Jailani, gitu. Ya Allah, berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kok kenapa harus melalui Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya kan? Kita langsung aja doa. Ya. Tidak boleh tawassul kepada orang sudah mati. Gitu ya. Kenapa kita tidak pede minta langsung kepada Allah? Kenapa harus melalui orang? Nah, alasan mereka ini yang boleh mentawassul ini, karena para wali itu mereka hidup sekalipun sudah mati, dekat kepada Tuhan, dekat kepada Allah. Jadi kalau kita umpama, ini analogi. Kalau umpama kita ini mau menghadap raja atau presiden, kalau kita tidak kenal pengawalnya,
ya baru di depan pintu kita sudah diusir. Nah itu raja. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, raja itu tidak sama kekuasaannya dengan kekuasaan Allah, ya kan? Dan Allah itu mengabulkan seluruh doa hambanya apabila meminta tadi. Maka kita tidak perlu tawassul kepada orang yang sudah mati. Tapi kalau orang masih hidup boleh. Ya. Saya tadi ke rumahnya ketemu sama Pak Aris. Anak saya ini lagian ujian Pak, tolong didoakan supaya lulus. Cukup saja lulus insya Allah. Itu sudah doa. Ya. Boleh. Tapi ya orang sudah mati, mereka tidak bisa berdoa. Gitu. Nah ini tadi, itu disebut melampaui batas. Nah melampaui batas juga meminta sesuatu yang tidak ada, yang tidak bisa terwujud karena tidak ada sebabnya. Contoh gini, kita minta duit, sebabnya kita ada kerja, ya toh. Nah sekarang saya minta supaya saya dihujani emas. Ya Allah, hujani saya dengan emas. Sunnatullah kita mencari emas itu harus menggali tambang emas, ya kan? Ya. Itu tidak dikabulkan, itu melampaui batas, tidak boleh. Gitu ya. Ya. Ya Allah, keluarkan dari mulut kucing ini berlian. Itu tidak dikabulkan, disebut melampaui batas. Jadi kita meminta sesuatu, kita bisa mencapainya dengan ikhtiar kita. Nah, dengan ikhtiar kita. Gitu ya. Kita minta rezeki, tapi kita bekerja. Nah rezekinya itu diperbanyak, itu dibolehkan, yang begitu. Selain kalau meminta tidak ada ikhtiar, artinya tidak bisa dicapai dengan kecuali dengan ada usaha dari kita, nah, itu disebut melampaui batas. Ya Allah, jadikan saya terbang di udara. Ya, nah kita tidak punya sayap, ya kan? Tidak boleh berdoa seperti itu. Ya Allah, berikan saya anugerah, saya bisa berjalan di atas air. Ya. Itu manirtada min rasulin. Itu orang yang diangkat menjadi rasul, kemudian mereka ini diridhoi oleh Allah, sekalipun tidak ada sebabnya, tapi karena mereka ini berjuang di jalan Allah, itu bisa jadi terjadi. Seperti Nabi Musa alaihissalam berdoa karena Fir'aun sudah di belakang, di depan Laut Merah, mau kemana? Sementara ini banyak pengikutnya, bisa dimusnahkan oleh Fir'aun semua. Nabi Musa berdoa, Allah menyatakan pukulkan tongkatmu di atas laut, sebelah itu laut. Nah, itu lain, itu mukjizat. Nah kita ini bukan Nabi, bukan Rasul, ya, bukan Rasul. Nah kita berdoa itu dalam keadaan kepepet ya boleh. Umpama kita satu orang, kita bawa duit begitu ya, mau dirampok orang, kita berdoa, ya Allah selamatkan saya, ya, selamatkan saya dari penjahat-penjahat ini. Ya mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tadi ya. Jadi meminta sesuatu yang tidak ada sunnatullah, ya tidak berjalan sunnatullah. Ya, malam tajri sunnatullah bihi. Nah, contoh ini di sini kasu'alil mar'i ayyakuna nabiyan. Salah satu nabi sudah menjadi keputusan Allah, nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Terus dia meminta kepada Allah, ya Allah jadikan saya seorang nabi. Itu tidak diterima. Karena sudah menjadi keputusan Allah, tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Tapi kalau ya Allah jadikan saya orang yang saleh, jadikan saya walimu, kasihmu, itu boleh. Ya.
Nah, contoh lain juga ini melampaui batas, tidak boleh berdoa begini. Umpama mohon maaf ini Pak Aris gitu ya. Umpama rambut saya putih, saya tidak menyebut Pak Aris ya, atau Pak Aris lah begitu ya. Terus meminta, ya Allah kembalikan menjadi hitam rambutku ini, ya itu nggak boleh. Seperti itu, ya kecuali di smer, ya tapi smer nggak boleh hitam. Selain hitam boleh Pak menyemer, ya nyemer kuning pakai paci itu ya boleh, ya supaya jangan kita terlalu bapaknya Abu Bakar itu bernama Abu Quhafah menghadap Nabi, kemudian rambutnya sudah putih semua. Ya kata Nabi, boleh kamu warnai rambutmu, tapi asal jangan hitam. Itu boleh. Ya, jadi warna merah atau warna kuning, itu boleh. Ya. Tapi kalau minta kepada Allah supaya rambutnya itu dikembalikan menjadi muda seperti muda kembali, nah itu nggak mungkin. Itu dilarang oleh Allah. Atau dari muda menjadi anak kecil, menjadi bayi gitu, nggak boleh. Ya, karena itu sudah sunnatullah. Nah, kemudian ayat tadi Allah melarang kita membuat kerusakan. Jadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, merusak di sini secara fisik ya seperti menebang hutan dengan serampangan, mengunduli gunung sehingga terjadi erosi. Nah, itu merusak lingkungan, gitu ya. Nah, merusak juga di sini menurut para ulama yaitu melakukan kesyirikan dan kemaksiatan. Karena kalau ada sekelompok manusia melakukan kesyirikan dan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim bala. Nah, bala itu bisa memporak-porandakan seperti di Aceh tsunami, ya kan? Menjadi rusak seperti di Lombok beberapa waktu yang lalu, seperti di Palu. Nah, ternyata kenapa? Kaum Gai itu seperti saya katakan kemarin, kaum Gai ada lebih dari 1.000 orang berpesta seks di jembatan Kuning Palu yang menjadi ikon kota Palu itu, yang kemudian hancur. Kemudian menjelang maghrib itu juga wali kota Palu melakukan ritual memanggil roh-roh. Ya, jadi mau mengembalikan agama animisme. Ya. Mengumpulkan dukun-dukun, kemudian memanggil roh. Jadi masih ada kepercayaan begitu disebut kaum adat gitu. Ya, adat yang bertentangan dengan akidah nggak boleh. Nah, ini karena mereka melakukan kesyirikan kemaksiatan, Allah murka sehingga menjadi rusak. Jadi hotel-hotel yang di tepi pantai Palu itu ya menjadi rusak semua, tidak bisa lagi dihuni sampai saat ini. Dijadikan tugu peringatan terjadinya tsunami di situ. Ya. Gunung yang tanahnya bergerak sampai 2 kilo itu juga sudah tidak bisa dihuni. Ya. Jadi menjadi rusak, itu juga yang dimaksud. Jadi maksiat, kesyirikan itu bisa berdampak kepada keburukan. Nah, maksiat di sini dikatakan tashmulu sa'irul muharramat. Ya. Maksiat di sini meliputi segala apa yang diharamkan kepada manusia. Ya, seperti mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Ya, termasuk merusak tanam-tanaman, merusak akal, ya, dengan sihir, dengan minuman keras, dengan berzina, ya. Nah, ini termasuk merusak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan supaya kita berdoa itu, ini SOP tadi ya.
Berdoa lagi, kenapa tidak? Doa huwal ibadah, karena doa itu adalah ibadah. Maka Allah menyatakan, ud'u rabbakum, saluhu hajatakum, minta kepada Allah mengenai hajat kalian dalam keadaan doa kalian, kalian berdoa itu dalam keadaan khaifin min iqabihi, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tami'in rajin rahmatahu. Berdoa itu penuh dengan harapan diijabah doanya. Maka Nabi menyatakan, ud'u rabbakum wa antum mu'minuna bil ijabah. Mintalah kalian kepada Tuhan kalian, dalam doa kalian itu kalian benar-benar yakin bahwa doa kalian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul diterima. Maka kita tidak boleh berdoa begini, ya Allah, berikanlah saya seorang anak laki-laki kalau engkau mau. Kalau engkau mau. Wah, itu kan berarti tidak sungguh-sungguh. Ya gitu ya. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak insyi'ta, kalau kamu mau. Tidak boleh begitu. Ya, jadi seperti saya katakan kemarin, Allah, kalau kita manusia ini tidak suka kalau didesak. Ya kan? Biasanya kita cukup satu kali aja ngomong, nanti tak penuhi hajatmu. Ya kan? Kalau kita ngomong sama anak begitu ya, jangan bola-balik minta. Ya, gitu. Tapi Allah suka kalau kita bola-balik minta. Berkali-kali minta sebanyak-banyaknya. Allah suka begitu. Ya Allah, ampun, ya Allah, ya Allah. Kita desak. Jadi Allah itu suka didesak. Ya, dalam berdoa. Kemudian Allah menjelaskan bahwa rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Yaitu baik niatnya, baik amalnya. Maka oleh sebab itu berdoa harus dengan cara yang baik. Dengan demikian bisa diijabah. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi kalau orang berdoa sambil nyanyi-nyanyi tadi, ya dia tidak serius. Itu dianggap tidak baik, tidak diterima doanya seperti itu. Ya. Ada lagi doa bagaimana? Ilahi lastuhil firdausi ahla. Itu kan nyanyian itu. Ya kan? Ya. Jadi ini doanya Abu Nawas itu. Wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas masuk surga. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi saya tidak sanggup menahan beratnya siksa neraka jahim. Faghfirli taubatan min indik. Maka ampunilah, anugerahilah aku, fahabli taubatan. Tapi dinyanyi, itu doa itu bagus, Pak. Itu sebenarnya bukan doa Abu Nawas, itu doanya Imam Syafi'i. Ya. Tetapi dinyanyi-nyanyikan. Nah, itu yang tidak benar. Doa yang baik ya dinyanyikan. Nah, sementara perintahnya ya kita berdoa itu ya dalam keadaan takut, tunduk. Fasawabul muhsinin qaribul husul. Ganjaran bagi orang baik yang berbuat baik akan segera mendapatkan hasil dari doanya. Jadi qarib itu dekat ya, berarti doanya itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang jahat, tidak diterima doanya. Ya. Kesimpulan dari dua ayat ini dulu, wajib kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua, dalam berdoa kita diajarkan oleh Allah tata cara berdoa, yaitu bahwa orang yang berdoa itu harus tadarru, harus merendah hati, ya, penuh dengan kehusyuan, rasa takut, maka kemudian tidak mengeraskan doanya. Ya, kemudian dalam berdoa itu ya dia takut dan penuh harap bahwa doanya harus diterima. Kemudian tidak melampaui batas dalam berdoa seperti meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping meminta kepadanya. Jadi disertai ada orang seperti
tawasul tadi, ya itu tidak diterima. Kemudian haram membuat kerusakan di atas permukaan bumi, yaitu dengan melakukan kesyirikan, kemaksiatan, setelah Allah memperbaikinya dengan menata akidah melalui agama Islam. Kemudian sangat dianjurkan untuk berbuat baik, ya, dalam segala hal, baik secara khusus maupun secara umum. Ya, itu tadi tata cara berdoa. Sekarang tata cara berzikir. Ini kita singkatin ya. Ini azannya jam berapa itu? Nah, cara berzikir ini hampir sama Pak. Nah, coba kita langsung aja jelaskan ini. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan." Nah, berzikirlah kamu kepada Tuhanmu di dalam dirimu. Nah, coba, di dalam dirimu, di dalam hatimu. Tadarruan, nah, sama dengan tadi, berdoa penuh dengan ketawaduan, kehusyuan, ketundukan. Wa khifatan, harus takut berzikir itu. Jadi kita la Allah 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 Allah. Jangan dinyanyikan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bertentangan dengan ayat ini. Ya. Jadi berzikir kita ya la ilaha illallah, la ilaha la ilaha. Ada kita dinyanyikan lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin la ilaha illallah. Itu sebenarnya SOP berzikir ini di sini Pak, ayat 205 ini. Ya. Penuh dengan rasa takut. Nah, ditambah lagi kata Allah, wadunal jahri minal qaul. Tanpa dikeraskan suaranya berzikir itu. Tanpa dikeraskan, jadi tidak berzikir ya tidak perlu pakai mic sampai mengganggu masjid lain. Ya, saya di Masjid Al-Hikmah itu ada masjid di sampingnya itu, kita masih tahiyat, dia sudah teriak-teriak. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa, gitu ya. Bil gudui wal asal, berzikir itu di pagi hari dan di sore hari. Ya, jadi kita ada zikir pagi, ada zikir sore. Nah, biasanya itu Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan, minta. Ya, zikir itu tidak perlu banyak-banyak, tapi kita rutin. Nah, kemarin makanya doa dia yang saya bagikan kemarin itu ada doa di situ Pak, ada zikir. Zikir dia subhanallah wa bihamdi, subhanallah, itu zikir. Tetapi bisa mengampuni dosa kita walaupun sebesar gunung. Walaupun sebanyak buih di laut, kalau kita baca 100 kali. Ya, jadi yang kemarin itu Pak, yang tiga lembar itu kemarin, 6 halaman. Wala takun minal ghafilin, jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Artinya dalam berdoa itu ataupun berzikir, jangan lalai kita. Lalai berzikir artinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa, lalai dalam berdoa ya termasuk minta, mulutnya bergerak minta, tetapi pikirannya kemana-mana. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, harusnya begitu. Jadi kita serius, kita khusyuk. Ya, baik berdoa maupun berzikir. Ini makanya ayatnya ini berbeda Pak, tetapi caranya sama, berdoa ada yang berzikir itu. Maka sekalian ini tadi saya jelaskan, kita paparkan ini. Nah, ini tadi. Keterangan yang panjang ini ya. Nah, kemudian Allah berfirman ayat 206, innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya mereka yang ada di sisi Tuhan, yaitu para malaikat, la yastakbirun an ibadatihi. Mereka tidak pernah merasa enggan menyembah Allah, padahal mereka diberi kekuatan luar biasa. Wa yusabbihunahu, dan mereka selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih. Walahu yasjudun, dan mereka selalu sujud. Ya, berarti kita di sini kita bertasbih, kita salat, karena sujud itu identik dengan salat.
Nah ini tadi, ini ya nanti azan dulu, baru ada sesi tanya jawab. Ini mohon maaf, kesimpulan lupa saya lagi tadi. Saya artikan, ya, kesimpulannya saya lupa. Ya, azan dulu baru kita tanya jawab.